Oke teman-teman, udah tahu dong di mana ini? Yap, betul sekali. Tugu Yogyakarta. Hari ini saya dan tim akan berkunjung ke suatu tempat. Oke, ikuti saya. Let's go. Oke, saya sudah ada di Bursa Efek Indonesia, Indonesia Stock Exchange. Saya dan tim mau bertemu dengan Head of Office Perwakilan Yogyakarta, Bursa Efek Indonesia. Dan kita mau lihat seperti apa sih Bursa Efek Indonesia Perwakilan Yogyakarta. Ayo kita masuk. Ya, saya sekarang sudah ada di kantor perwakilan Yogyakarta Bursa Efek Indonesia. Saat ini saya sedang bersama dengan Head of Office BI KP Yogyakarta, yaitu Pak Irfan Nurija ya Pak ya. Iya baik Pak. Nah, hari ini saya datang pengen ngobrol-ngobrol Pak tentang BI KP Yogyakarta itu seperti apa. Setahu saya dulu semenjak Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya bersatu kemudian menjadi Bursa Efek Indonesia, kemudian kan ada inisiatif untuk mendirikan kantor perwakilan di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya Yogyakarta ya Pak ya. Nah, kira-kira pengen tahu nih kenapa sih Yogyakarta bisa dipilih menjadi kantor perwakilan di Yogyakarta oleh Bursa Efek Indonesia di pusat? Kira-kira seperti apa? Baik Pak Fajar, kalau itu saya coba flashback sedikit bahwa dari mulai Bursa Efek Jakarta pada saat itu kami sudah mendirikan perwakilan di daerah. Ada sekitar 6 perwakilan di daerah yang namanya Pusat Informasi Pasar Modal waktu itu. Jadi waktu itu Bursa Efek Jakarta mendirikan kantor perwakilan dalam bentuk Pusat Informasi Pasar Modal di kota-kota besar di Indonesia. Artinya pada saat nanti perkembangan pasar modal di daerah tersebut sudah berkembang, akan berpindah ke kota lain. Jadi seperti itu. Pada saat kantor perwakilan dibuka, anggota bursanya juga banyak, galeri investasi yang namanya dulu adalah pojok bursa juga bertumbuh, kemudian besar, mereka akan berpindah. Seiring berjalannya waktu, ada merger menjadi Bursa Efek Indonesia, kantor perwakilan yang namanya tadinya Pusat Informasi Pasar Modal itu berubah menjadi kantor perwakilan, kepanjangan tangan dari Bursa Efek Indonesia di daerah. Dan saat ini kami telah mendirikan 24 kantor perwakilan yang ada di tiap ibu kota provinsi, termasuk Yogyakarta. Nah, kita kembali ke Yogyakarta. Yogyakarta ini unik sebenarnya. Yogyakarta adalah daerah istimewa. Yogyakarta, walaupun kalau berbicara DIY, penduduk kita hanya 3.400.000-an penduduk, tapi Jogja kota pelajar. Banyak mahasiswa, banyak pelajar menimba ilmu di kota Jogja. Iya betul. Ini nanti akan siar yang sangat menarik, kepanjangan tangan kami yang akan sangat bagus pada saat mereka ini kita sharing, kita sosialisasi, kita edukasi tentang pasar modal, dan mereka akan kembali ke daerahnya masing-masing membawa siar pasar modal ini ke daerahnya. Maka itu salah satu yang membuat menyemangati Bursa Efek Indonesia hadir di Jogja. Latar belakangnya seperti itu ya Pak? Ya, seperti itu kurang lebihnya Pak. Nah, seiring berjalannya waktu, area kami melebar yang tadinya hanya DIY, kemudian melebar ke Solo Raya, kalau ke timur, kemudian ke barat itu ke ex-Karesidenan Banyumas yang mulai dari Purworejo sampai Purwokerto, itu area kami. Kemudian kalau ke utara sampai Wonosobo, Temanggung, Magelang dan sekitarnya. Itu cukup luas sekali Pak ya. Cukup luas KP sekarang Jogja ini. ini mencakup regionalnya tidak hanya Jogja tapi Iya. daerah yang lain. Baik, iya seperti itulah kondisinya. Tapi memang dengan keterbatasan SDM kami mau nggak mau mengembangkan inovasi untuk kerjasama dengan berbagai pihak. Dengan kampus kita mendirikan galeri investasi, kemudian dengan komunitas atau asosiasi pialang kita mendirikan IPI Komda, kemudian kita bekerja sama dengan Pemkot yang ada, sehingga kami merasa sangat terbantu untuk menyebarkan sosialisasi dan edukasi pasar modal ini. Ya, ini bicara tentang BIKP Jogja.
Kira-kira tahun berapa Pak didirikannya di Jogja itu sendiri? Kami berdiri tahun 2009, Pak. 2009. Iya, dulu masih Pusat Informasi Pasar Modal namanya. Oke. Dan menetap yang namanya sebagai Pusat Informasi, menetap itu di Jalan Magelang. Sekarang 2012 pindah ke Jalan Mangkubumi ini Sampai menjadi sekarang? kantor perwakilan sampai sekarang. Oke. Tadi cakupannya sangat luas sekali, kemudian juga selain itu tadi ada bicara tentang galeri ya Pak ya. Galeri betul, Nah, Pak. jadi untuk mengedukasi dan mensosialisasi salah satunya adalah mendirikan galeri di kampus-kampus. Iya, betul. Nah itu sebenarnya konsep galeri investasi di kampus itu seperti apa Pak? Bisa diceritakan? Galeri di kampus ini adalah konsepnya one stop market education. Artinya adalah nanti harapan kami masyarakat kampus dan masyarakat sekitar kampus bisa memanfaatkan galeri investasi ini untuk mencari tahu tentang pasar modal seperti apa dan mendapatkan ilmu pasar modal baik dari sisi teori maupun prakteknya. Makanya galeri ini kerjasama 3 pihak antara kampus, Bursa Efek Indonesia dan perusahaan sekuritas yang hadir di situ. Nah, harapan kami nanti masyarakat kampus, masyarakat yang menurut kami linknya juga sangat meluas, sangat banyak. Kampus bisa sampai pelosok desa dengan KKN-nya, kemungkinan kampus masyarakat atau mahasiswanya bisa balik lagi, dia bisa siar ke saudaranya, ke orang tuanya, ke masyarakat lingkungannya. Itu bisa kita berpartner, kita bekerja sama dengan itu. Seperti Jadi itu. kampus, perusahaan sekuritas, juga Bursa Efek Indonesia ya. Iya, Pihak betul, ya Pak. Pak ya. 3 pihak. Untuk betul. mensosialisasikan pasar modal itu sendiri ya. Iya, betul, Pak. Kalangan akademisi dan masyarakat sekitar gitu ya. Masyarakat sekitar kampus, betul. Kalau bicara tentang galeri investasi, boleh tahu nggak Pak, saat ini kira-kira sudah berapa banyak sih yang ada di Jogja? Kita agak flashback sedikit. Tahun 2009 pada saat kami masuk pertama kali di Jogja, galeri itu baru 4 galeri. Dulu namanya pojok bursa, jadi bentuknya Pojok seperti perpustakaan biasa, hanya masyarakat bisa mendapatkan dari sisi teori aja karena belum ada sekuritas yang bergabung. Kemudian seiring berjalannya waktu, bentuknya kita rubah kebijakannya menjadi galeri investasi, kerjasama 3 pihak. Perusahaan sekuritas masuk di situ kerjasama dan kita sosialisasi dan edukasi bersama sehingga masyarakat kampus bisa menikmati, mencoba atau belajar menjadi investor. Nah, dari 4 itu udah berkembang saat ini. Kalau berbicara DIY sendiri sudah ada 27 galeri. Iya. Sampai saat ini ya. Sampai saat ini untuk DIY kita bicaranya. Tapi kalau kita berbicara area kerja kantor perwakilan BI di Jogja, itu meliputi Solo Raya sampai SKDC dan Banyumas, itu totalnya ada 38. 38 total dari seluruh area yang dipegang oleh KPBI Jogja. Iya, karena di Solo Raya ada 10 dan di Purwokerto ada 1. Totalnya 38. Kemudian KP Jogja tentu ada program-program ya Pak ya, yang Betul. saya tahu untuk meningkatkan edukasi pasar modal, yaitu dengan SPM ya, Sekolah Pasar Modal. Iya, salah satunya, betul. Kira-kira seperti apa tuh Pak Sekolah Pasar Modal itu? Begini Pak, kami punya beberapa program sosialisasi dan edukasi ke masyarakat. Yang pertama adalah masyarakat yang benar-benar tidak tahu dan ingin tahu, itu kami punya program namanya edukasi publik. Kemudian masyarakat yang ingin sudah mulai tertarik menjadi investor, kami punya program namanya Forum Calon Investor. Dan bagi masyarakat yang ingin mendalami sekali tentang pasar modal, kami punya program Sekolah Pasar Modal. Sekolah Pasar Modal. Iya, itu bentuknya seperti kelas. Nah, selain daripada itu, kami juga punya program pameran, kami punya program talk show di radio, kami punya program talk show juga di media, di TV. Kemudian kami punya rubrik juga dan sebagainya. Artinya ini beberapa atau salah satu program yang kami lakukan. Sekolah Pasar Modal itu bisa kami selenggarakan di kantor perwakilan kami. Itu untuk umum dan itu gratis, free. Masyarakat siapapun itu? Masyarakat siapapun itu yang tertarik ingin lebih tahu, lebih jauh tahu tentang pasar modal, itu bisa mengikuti Sekolah Pasar Modal kami. Karena keterbatasan tempat, kami juga bekerja sama dengan galeri-galeri investasi dan kami selenggarakan Sekolah Pasar Modal itu di galeri investasi juga. Seperti hanya itu. Di kantor perwakilan tapi juga di kampus-kampus juga bisa. Iya, betul. Sekolah Pasar Modal ya Pak ya. Iya, jadi Untuk dimanapun untuk masyarakat, tidak hanya di kantor kami selenggarakan kerjasama dengan galeri di kampus-kampus Pak.
Jadi tidak, kalau di kampus tidak hanya terbatas untuk mahasiswa tok ya, tapi siapapun itu boleh untuk belajar pasar modal itu seperti apa sih. Jadi Boleh. bisa datang ke sini ya Pak ya. Iya, karena Bisa. galeri itu kan diperuntukannya tidak hanya di kampus untuk masyarakat kampus, tapi masyarakat sekitar kampus Iya. atau umum juga bisa menikmati galeri investasi tersebut. Oke. Seperti itu. Selain sekolah pasar modal, saya dengar juga ada sekolah pasar modal syariah ya Pak ya. Iya. Kira-kira itu seperti apa Pak yang bedanya dengan sekolah pasar modal yang tadi? Karena pasar modal itu ada, kalau di masyarakat ada pasar modal konvensional, ada pasar modal syariah gitu Iya, kan. Nah, untuk SPM pun juga kami buat ada SPM konvensional biasa, reguler, dan Iya. konvensional syariah. Itu ya bedanya sama seperti pasar modal syariah dan pasar modal reguler, hanya itu bedanya. Tapi kembali ke masyarakat, monggo silahkan kalau ingin ikut pasar modal, sekolah pasar modal reguler atau syariah silahkan, dan itu semua free, bebas. Free ya Pak ya. Ya, Jadi siapapun itu bisa berkelompok ya Pak datang ke sini ya Pak ya. bisa. Iya. Jadi mau belajar nih, belajar pasar modal, bingung tempatnya di mana? Sudah jangan bingung lagi nih, udah ada ya Pak ya. Sudah ada tempatnya. Sudah ada tempatnya gitu. Ya, sudah ada tempatnya di kantor kami bisa, di galeri-galeri investasi pun juga bisa. Jadi tinggal kita atur waktunya aja seperti itu. Oke. Kemudian kira-kira semenjak 2009 sampai sekarang apa pencapaian besar BIKP Jogja itu meliputi apa saja Pak kira-kira? Kalau saya akan cerita sedikit perjalanan BIKP Jogja atau perjalanan kantor perwakilan BI di Jogja ini ya, 2009 kalau berbicara investor. Berbicara investor itu pada saat itu baru 900-an investor 900 di DIY. Iya, 2009. 2009. Cuman untuk seiring berjalannya waktu investor juga bertumbuh. Tahun ini tepatnya bulan November investor DIY itu sudah 22.742 Jadi investor. dari 900 ke 22.000 ya. Iya, nah perjalanan itu saya rasa juga cukup panjang, pertumbuhannya Iya, juga betul. cukup agak signifikan, dan kami pun juga beberapa kali mendapatkan rekor muri untuk Rekor muri. iya jumlah penciptaan jumlah investor terbanyak dulu. Yang pertama kali kita sampai totalnya 5 rekor muri yang kita dapatkan. Yang pertama kali adalah penciptaan 1.000 investor muda di salah satu kampus swasta di Jogja. Kemudian yang kedua adalah penciptaan 4.500 investor reksadana syariah di salah satu perguruan tinggi di swasta Jogja, juga di Jogja. Kemudian penciptaan 10.000 investor di dalam satu perusahaan emiten. Jadi kebetulan ada satu perusahaan emiten yang buruh-buruhnya itu membeli kembali perusahaannya menjadi investor di pasar modal sebanyak 10.000 di Jawa Tengah pada emiten ini. Kemudian kami mendapatkan rekor muri yang keempat itu adalah penciptaan 2.000 investor saham syariah. 2000. Iya. Itu tahun berapa Pak? Tahun ini. tahun ini. Ya, tahun ini 2016. 2016 kita dapat langsung 2 rekor muri penciptaan 2.000 investor saham syariah di satu perguruan tinggi, di salah satu perguruan tinggi swasta di Purwokerto. Iya. Kemudian kita juga mendapatkan rekor muri 5.000 penciptaan 5.546 investor reksadana syariah di masyarakat dalam satu kabupaten. Ini mungkin agak sulit ya. Dalam satu kabupaten di Purwokerto di tahun ini juga. Jadi total ada 5 kita mendapatkan rekor muri itu. Jadi butuh kerja keras juga untuk bisa menciptakan investor-investor di daerah Jogja dan sekitarnya ya. Iya, pastinya kami tidak bisa menciptakan itu tanpa adanya bantuan dari berbagai macam pihak. Artinya kita nggak bisa sendiri. Kita memang sangat terbantu sekali dengan link-link dengan kerjasama yang ada yang pernah kita lakukan. Oke, kemudian tadi kan cerita KP Jogja, sejarahnya dan sebagainya. Ini pengen tanya juga nih buat mahasiswa. Yeah. Kira-kira kesempatan magang di kantor perwakilan Jogja itu seperti apa sih Pak?
Oh, sangat terbuka sekali Pak. Jadi salah satu kerjasama yang kita lakukan di Galeri Investasi, di samping kita melakukan sosialisasi dan edukasi di kampus, Ya, betul. kemudian kami juga memberikan publikasi-publikasi ke kampus, kami melakukan sharing juga ke kampus, kami juga menerima kerjasama untuk magang. Jadi masyarakat kampus, mahasiswa bisa magang di tempat kami, seperti itu. Makanya salah satu keuntungan dari berdirinya Galeri Investasi ini adalah kalau dari sisi kampus, kampus bisa kita sosialisasi dan edukasi, kampus pun juga bisa menyalurkan mahasiswanya jika ingin berkenan magang di kantor kami maupun di perusahaan sekuritas. Untuk periode lamanya berapa Pak biasanya Pak? Kami karena keterbatasan tempat dan waktu minimal 1 bulan, maksimal 3 bulan. Kalau magang di kantor Bursa Efek Perwakilan Jogja ini. Ada syarat-syarat tertentu nggak Pak sih? Misalnya ternyata banyak nih yang pengen magang di sini. Karena keterbatasan waktu juga nanti giliran Pak. Oh, giliran. Ya, di giliran. Jadi memang ada space kami yang memang terbatas. Kami juga tidak ingin mahasiswa ini juga nggak nyaman gitu kan. Nah, akhirnya kami kalau udah kebanyakan kita akan batasi. Tapi bergiliran, kita nggak menutup gitu kan. Oke, berarti ada kesempatan ya. Kesempatannya sangat besar sekali Pak. Mahasiswa-mahasiswa yang ada di Jogja untuk belajar langsung ke KP Jogja dalam bentuk magang gitu ya. Dalam bentuk magang, betul. Kemudian ini kesempatan berkarir di Bursa Efek Indonesia itu seperti apa Pak? Misalnya ada mahasiswa nih, wah pengen niat bekerja di Bursa Efek Indonesia, itu seperti apa kesempatannya? Ini Pak, kita coba berbicara makro ya Pak ya. Indonesia diuntungkan dari sisi demografi, ada 251 juta penduduk Indonesia. Sementara kalau berbicara yang melek investasi, sementara yang berbicara yang menikmati pasar modal Indonesia baru 0,2%. Dan kami berkomitmen untuk mengembangkan pasar modal Indonesia. Potensi pengembangannya sangat besar sekali. Pada saat kini berkembang, nanti investor bertambah, perusahaan emiten juga semakin banyak. Kami tentunya butuh sumber daya manusia untuk berkembang. SDM-nya sangat kami butuhkan untuk berkembang. Jadi tidak hanya di Bursa Efek Indonesia. Jadi kalau berbicara pasar modal itu, pasar modal bisa digunakan sebagai wahana investasi, pasar modal bisa digunakan untuk wahana pendanaan perusahaan. Pasar modal juga bisa digunakan untuk kesempatan kerja bagi masyarakat. Jadi masyarakat bisa bekerja nantinya bergabung bersama kami di pasar modal, baik di Bursa Efek Indonesia, di SRO, di OJK maupun di perusahaan-perusahaan sekuritas. Makanya kami juga salah satu bekerja di perusahaan sekuritas syaratnya adalah sertifikasi. Kami juga bekerja sama dengan badan sertifikasi, salah satunya adalah rekan kami di Teachme. Kami kerjasamakan dengan galeri di kampus-kampus agar supaya nanti tercipta dari galeri-galeri ini adalah SDM-SDM yang handal yang bisa bersama kami mengembangkan pasar modal di Indonesia, khususnya di daerah. Jadi Bursa Efek Indonesia itu yang lain juga ada SRO ya Pak tadi, salah satunya Teachme ya. Teachme untuk mengeluarkan sertifikasi ya di bidang pasar modal ya Pak. Iya betul. Itu seperti apa Pak, yang mungkin sedikit tentang Teachme itu? Teachme adalah lembaga sertifikasi untuk pasar modal. Itu produknya adalah WPP, wakil perantara pedagang efek, gitu kan, baik itu WPP yang full, waiver maupun WPP pemasaran atau pemasaran terbatas nantinya. Harapannya nanti setiap SDM yang terjun di pasar modal mempunyai SIM atau sertifikasi ini, gitu ya Pak. Dan kami secara berkala akan melakukan sosialisasi, baik itu sosialisasi dan edukasi tentang pasar modal maupun sosialisasi dan edukasi tentang program Teachme ini, sehingga semakin banyak kesempatan bagi masyarakat untuk tadi bekerja di pasar modal bersama kami membangun pasar modal khususnya di daerah. Jadi tadi kan saya sebelum sini masuk ya melihat, ini kembali lagi sedikit ya Pak ya. Baik Pak. Tentang Bursa Efek Indonesia KP Jogja, itu fasilitasnya seperti apa? Jadi tadi sempat di depan saya lihat ada beberapa komputer ya. Kira-kira komputer itu digunakan untuk apa ya Pak? Sebenarnya semua fasilitas ini digunakan untuk masyarakat DIY atau masyarakat luas lah Pak ya. Artinya siapapun bisa menggunakan fasilitas di kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia di Jakarta. Yang di depan yang Bapak lihat tadi adalah fasilitas RTI. RTI itu untuk data. Jadi
masyarakat yang khususnya investor ingin melihat data-data perdagangan itu bisa berkunjung ke kami melihat menggunakan itu ya, real time ya Pak. real time data. Kemudian ada fasilitas anggota bursa juga, perusahaan sekuritas di sini. Sama seperti di galeri yang 3 pihak itu ada sekuritasnya. Di kami pun kebetulan ada fasilitas untuk anggota bursa. Kebetulan ada 3 anggota bursa yang bisa digunakan oleh masyarakat juga untuk sebagai perantara pedagang efeknya, sebagai brokernya, sebagai pialangnya. Jadi kalau pengen jadi investor langsung di KP Jogja juga ada perusahaan sekuritas. Iya, Jadi betul. langsung bisa daftar, buka akun di situ ya. Iya, betul. Kemudian yang berikutnya adalah kami punya fasilitas perpustakaan, jadi masyarakat bisa datang ke sini. Kami punya beberapa buku-buku referensi pasar modal, bisa digunakan untuk mencari data, bisa digunakan untuk bahan skripsi, karya ilmiah, dan sebagainya. Dan kemudian kami punya fasilitas ruang training, yaitu tadi yang saya sebut bahwa ruang training itu kami gunakan untuk berbagai macam sosialisasi. Salah satunya adalah sekolah pasar modal yang rutin kami buka untuk umum sebulan sekali minimal. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah kami punya fasilitas lab. Ya, walaupun kecil kami sebut mini lab lah gitu kan. Jadi itu bisa kita gunakan atau masyarakat gunakan untuk simulasi atau lebih jauh untuk mengerti program-program dari sekolah pasar modal Indonesia, program software dari teman-teman sekuritas. Intinya adalah masyarakat bisa melakukan atau belajar simulasi di lab kami tersebut. Jadi masyarakat umum bisa langsung datang ke sini ya, belajar, bisa melihat data real time, bisa langsung kalau bingung mau buka akun di mana, di sini sudah ada. Betul. Jadi mau belajar di sini disediakan ruang ya Pak ya, untuk pelatihan, kemudian ada ruang simulasi ya, tadi mini lab tadi dan sebagainya. Kalau pengen belajar ada juga disediakan perpus ya di sini. Iya, betul. Masyarakat umum. Betul, walaupun semuanya mungkin bisa dibilang minimalis, tapi kami cukup lengkap untuk fasilitas-fasilitas tersebut. Gitu. Jadi tunggu apa lagi, masyarakat bisa memanfaatkannya mumpung ada di Jogja. Oke, yang terakhir nih Pak, terkait dengan ada program baru dari Bursa Efek Indonesia namanya itu Yuk Nabung Saham. Baik. Nah, jadi mungkin bisa apa sih nabung saham itu dari masyarakat itu, mungkin dengarnya masih bingung itu apa ya nabung saham itu, mungkin bisa dijelaskan Pak? Pak. Baik, kalau bicara nabung saham itu memang itu program Bursa Efek Indonesia, tapi itu yang diamini pemerintah. Artinya Pak JK, Pak Yusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia itu mengkampanyekan program nabung saham ini tahun lalu, tepatnya 12 November 2015, itu mengajak masyarakat menabung, yang tadinya menabung dalam bentuk uang dikonversikan dalam bentuk saham, dan itu rutin. Betul. Nah, kenapa pemerintah sampai melakukan hal ini? Karena ya memang kembali ke tadi saya bilang bahwa secara demografi Indonesia itu diuntungkan karena punya 251 juta penduduk. Tapi kalau berbicara orang yang melek pasar modal baru 0,2% dari total itu. Banget ya perbandingannya. Betul. Bursa Efek Indonesia adalah bursa yang teruntung di dunia selama kurun waktu 10 tahun terakhir. Tapi kalau berbicara kepemilikan sahamnya, lebih dari 60% masih dikuasai oleh asing. Ada 500 ribuan investor kita. Kalau berbicara kepemilikan sahamnya itu masih banyak dikuasai oleh asing. Ini sangat miris. Sementara masyarakat Indonesia larinya kemana sih? Masyarakat Indonesia larinya ke membeli produknya aja gitu kan. Produknya ya. Iya, ada sekitar 536 emiten, 536 perusahaan yang go public di Indonesia, produknya dibeli oleh masyarakat Indonesia tapi kepemilikannya dikuasai oleh asing. Ini yang sangat miris gitu kan. Miris sekali. Iya, makanya pemerintah mengajak sekarang, marilah kita memiliki perusahaan-perusahaan yang produknya kita beli gitu kan. Betul. Paling enggak kita beli produknya, kita tahu seperti apa perusahaannya, kita yakin dan itu dibeli. Jangan asing yang membeli perusahaannya, kita yang capek-capek membeli produknya, asing yang membeli perusahaannya, dengan mereka membombardir dengan membeli saham-saham itu. Itu sebenarnya Yuk Nabung Saham adalah secara konsep mengajak masyarakat menabung rutin sebulan minimal 1 lot, rutin aja konsepnya itu. Sahamnya terserah dari masyarakat sendiri.
yang nanti akan pemilihannya akan dibantu oleh teman-teman dari perusahaan sekuritas. Oke, tentunya juga dibantu oleh perusahaan sekuritas ya Pak ya. Oh iya, baik. Mengkampanyekan yuk nabung saham itu seperti apa. Iya, betul. Jadi sebenarnya saat ini porsi asing itu sangat banyak sekali ya di Indonesia. Porsi asing sangat banyak sekali, betul. Ya. Itu Pak mungkin obrolan saya Oh baik terkait Pak. dengan tadi macam-macam ya Pak ya. Iya. Jadi sebelumnya saya sangat terima kasih sekali kepada Pak Irfan yang sudah memberi kesempatan saya untuk ngobrol hari ini bicara tentang Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Yogyakarta. Mungkin biar masyarakat mengenal lebih jauh seperti apa sih Kantor Perwakilan Yogyakarta. Jadi bisa tahu dari obrolan kita tadi udah ternyata BI KP Yogyakarta seperti itu, dan mereka akhirnya mau datang ke sini untuk belajar apa sih pasar modal itu. Baik Pak, terima kasih sekali Pak untuk sudah datang di sini, dan harapannya bagi masyarakat mumpung ada kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia silakan manfaatkan, dan ini free. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Ya, terima kasih, Saya Pak. habis ini langsung pamit. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, saya tadi sudah ngobrol dengan Pak Irfan Nurjas dari Head Office Bursa Efek Indonesia KP Yogyakarta. Jadi saya sudah ngobrol banyak tentang KP Yogyakarta itu seperti apa, program-programnya, fasilitas, pasar modal, kemudian investasi dan sebagainya. Hari ini cukup sekian video saya. Terima kasih. Jangan lupa yuk nabung saham. Salam. Tuh. Jadi temannya dari situ. Pak, kenapa gak langsung masuk aja, Pak? Oh ya, pengen banget ya, Pak. Eksis satu kelas atau angkatan. Ya, itu kayak saya. Penting banget membangun masa depan kita. Depannya ini adalah Oh, ini mbak-mbaknya di sini dan mas-masnya. Kasih pelajar kan Berapa lama? Mancing kebetulan. Untuk sesi pertama kita sampai di sini dulu. Kita lanjutin sesi berikutnya. Sampai jumpa di vlog ke Andrizal Fajar. subscribe. Sama Au Ija Oh iya. Out Tegar. Gagal Muhammad. Ibu Yang tag, Yang tag, yang tegar. yang tegar bener. Yang tegar. Iya iya. Mbaknya juga minta remin ya. Apa? Udah. Terus nggak tahu. Ih, aku udah dikasih 2 email. MS sudah. Tapi nggak tahu belum ada pemberitahuan aktivasi.